Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu jajar genjang. Nah, untuk jajar genjang bentuknya seperti apa? Apa sih teman-teman udah pada tahu kan? Bentuknya seperti ini kan? Nih. Dan dia memiliki tinggi. Misalnya ini jajar genjang A, B, C, D. Nah, di jajar genjang A, B, C, D, di jajar genjang ini apa aja nih yang bisa kita bahas? Yang pertama mungkin sifatnya ya. Nah, sifatnya tuh apaan aja sih? Apa aja sih? Nah, sifatnya itu misalnya kita lihat dari panjang sisinya. Misalnya sisi AB, kita perhatikan sisi AB sama sisi CD. Nah, kedua sisi ini kan saling sejajar, ya kan? Nah, panjang sisinya itu akan sama, berarti panjang sisi yang sejajar itu akan sama. Berarti yang pertama kita bahas itu adalah tentang sisinya, sisi yang sejajar sama panjang. Terus yang kedua, gimana dengan sudutnya? Sudutnya itu tadi kan dia sisi yang sejajar. Sudutnya juga, kalau sudutnya itu sudut yang berhadapan. Nih, kalau sudut yang saling berhadapan, maka besar sudutnya itu sama, yaitu sudut yang berhadapan sama besar. Terus yang ketiga, sudutnya lagi nih, sudutnya sudut A sama sudut B saling berdekatan kan? A dan sudut B saling berdekatan. Dia berada di satu garis lurus gak? A sama B saling berada di garis yang lurus kan? Berarti berapa jumlah sudutnya dia? 180 derajat besar sudutnya. Kenapa? Karena dia saling berpelurus. Atau bisa kita tulis, ini kita hapus ya. Karena sudut A dan B saling berdekatan, berarti ini jumlah sudut yang berdekatan sama dengan 180 derajat. Gimana dengan diagonalnya? Apakah dia memiliki diagonal? Punya, tapi tidak sama panjang. Nah, ini diagonalnya. Memiliki dua diagonal. Memiliki dua diagonal saling SLG ya, berpotongan. Tapi ingat, tidak sama panjang. Sekarang kita masih bahas jajar genjang. Yang pertama kita bahas itu adalah tentang kelilingnya, dimana suatu keliling itu berarti dia mengelilingi setiap sisinya. Sisinya apa aja? Ada A, B, B, C, C, D, dan DA. Karena keliling itu berarti mengelilingi setiap sisinya, berarti sama saja dengan menjumlah setiap sisinya. Jadi bisa kita tulis keliling itu adalah sisi AB ditambah sisi BC ditambah sisi CD ditambah sisi DA. Kemudian jajar genjang juga memiliki tinggi. Tinggi pada jajar genjang digunakan untuk menghitung luas. Bagaimana dengan luas jajar genjang? Caranya gini, kalau misalnya jajar genjang ini saya potong ya di bagian tingginya, berarti kan dia memiliki dua bagian ya. Gini. Misalnya jadi kayak gini. Nah, kalau misalnya ini saya pindahkan ke sini, jadi kayak gini ya.
dia akan membentuk seperti sebuah persegi panjang maksudnya. Berarti dia akan memiliki alas, juga memiliki tinggi. Atau kalau di persegi panjang dia sama aja kayak panjang dan lebar. Jadi bisa kita tuliskan bahwa luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Berikutnya yaitu ada trapesium. Sebelumnya trapesium itu ada 3 jenis yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada trapesium sama kaki. Terus bentuknya seperti apa? Seperti ini. Yang jelas dia punya kaki-kaki yang sama panjang. Terus yang kedua ada trapesium siku-siku. Sudah jelas kalau siku-siku ciri khasnya berarti dia memiliki sudut siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini sama di sini. Jadi dia punya 2 sudut siku-siku. Terus yang ketiga ada namanya trapesium sembarang. Oke, bentuknya hampir sama-sama kayak sama kaki, cuman ukuran panjangnya itu dia berbeda. Kalau sama kaki kan kaki-kakinya sama nih. Nah, kalau trapesium sembarang misalnya aku gambar kayak gini. Nah, ini jangan terlalu miring. Ini, terus ini miring. Jadi dia bentuknya tuh sembarang aja gitu. Ukuran sudutnya pun dia beda-beda gitu, nggak selalu sama. Jadi setiap trapesium ini punya ciri khasnya masing-masing. Kalau trapesium sama kaki, ciri-cirinya dia punya 2 kaki yang sama panjang. Trapesium siku-siku punya 2 sudut siku-siku. Trapesium sembarang dia bentuk sisinya tuh tidak beraturan dan sudutnya juga tidak beraturan ukurannya. Dan untuk ciri khas utama dari sebuah trapesium, dia punya 2 sisi yang saling sejajar tapi tidak sama panjang. Ini sisinya, yang ini sejajar dengan yang ini nih. Sisi sini sejajar dengan dia, ini sejajar sama ini, yang ini juga sejajar. Ciri khasnya itu memiliki dua sisi yang sejajar tapi tidak sama panjang. Ini adalah kesamaan atau ciri khas. Oke, sekarang kita lanjut gimana sih dengan keliling dan luasnya. Kita bahas di keliling dulu. Kelilingnya sama aja, setiap keliling itu bangun datar semuanya sama-sama menjumlahkan setiap sisinya. Berarti kalau misalnya ini dari sisi aku kasih nama titik A, titik B, titik C, titik D, berarti kelilingnya adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD ditambah panjang DA. Untuk keliling semuanya sama rumusnya, hanya menjumlahkan setiap sisinya. Dan keliling trapesium berlaku untuk trapesium mana saja. Jadi dia berlaku untuk trapesium sama kaki, siku-siku, dan sembarang. Begitu juga sekarang dengan luasnya. Luas trapesium. Cara mencari luasnya sama kayak yang tadi. Misalnya ada trapesium nih, dia punya tinggi, terus saya potong dia di bagian sini kayak gini, bagian tengahnya kita potong. Jadi dia punya ada 3 bagian, yang ini nggak usah dipotong ya, ini emang tingginya aja. Oke,
Jadi ada 3 bagian, ini bagian pertama, bagian kedua, sama bagian ketiganya. Nah, kalau misalnya saya gabungin jadi sebuah persegi panjang, berarti kan ini udah ada bagian yang bentuknya seperti ini kan. Terus berarti ini yang nomor 2 kita bangun jadi kayak gini. Terus yang ini segitiganya ini terlalu lebar kayak gini. Set. Nah, menjadi sebuah persegi panjang kan. Jadinya ini lebarnya itu adalah setengah tinggi. Ini lebar sama dengan setengah tinggi trapesium. Trapes nama gitu ya. Terus panjangnya itu adalah bagian sisi yang sejajarnya, ya kan? Bagian misalnya di sini kita kasih nama A, sininya namanya B, berarti panjangnya sama dengan sini adalah bagian B, sini adalah bagian A, berarti sama dengan A plus B. Atau panjangnya itu adalah jumlah dari sisi yang sejajar, berarti bisa kita tulis luas trapesium adalah setengah dikalikan tinggi dikalikan sama A plus B, atau jumlah sisi yang sejajar. Dan ini berlaku untuk di ketiga trapesium ini juga. Sekarang contoh. Yang pertama, jajar genjang memiliki luas 24 cm. Terus kita yang disuruh perintahnya adalah tentukan kemungkinan ukuran alas dan tingginya. Sekarang yang diketahui adalah jajar genjang dengan luas 24 cm. Jajar genjang luasnya 24 cm kuadrat. Sekarang kita disuruh nentuin nih alas sama tingginya. Berarti kita cari kemungkinan pertama. Alas sama dengan perkalian yang bisa menghasilkan 24 cm. Bisa 6 kali 4 kan? Berarti alasnya 6 cm, tingginya 4 cm. Terserah mau alasnya 4 atau tingginya yang 6, bebas. Yang penting hasilnya adalah 24 cm persegi. Terus yang kedua, ada kemungkinan keduanya. Perkalian yang hasilnya 24. Berarti kan tadi yang pertama ada 6 kali 4. Terus yang kedua bisa 3 dikali 8. Kalian mau alasnya yang 3 atau tingginya yang 8 bebas. Jadi kalau saya maunya yang alasnya itu sama dengan 8 dan tingginya adalah 3 cm. Ini bisa kalian ubah terserah sesuai selera kalian, maunya alasnya yang 3 atau tingginya yang 8. Yang penting hasil luasnya adalah 24 cm persegi. Terus yang kedua, jika diketahui jajar genjang dengan luas 36 cm kuadrat, buatlah bangun datar lain yang luasnya sama. Maksudnya, kita udah punya nih jajar genjang, luasnya segini. Terus kita disuruh bikin bangun datar yang lain yang nilai luasnya tuh sama. Misalnya, kalau ada di pikiran saya yang mudah, misalnya ada sebuah persegi, anggap dia simetris. Misalnya, kalau 36 cm berarti panjang sisi-sisinya adalah 6 cm. Ya kan, sama kan luasnya. Berarti yang selanjutnya ini adalah kemungkinan 1. Terus ada kemungkinan 2-nya. Misalnya ada sebuah persegi panjang aja yang mudah. Misalnya panjangnya itu adalah 12. Terus lebarnya adalah 3 cm. Jadi kemungkinannya itu ada 2. Kalau saya bikinnya 2, ada persegi dengan
panjang sisinya 6 cm, dan kemungkinan duanya persegi panjang dengan panjang 12 dan lebarnya 3 cm gitu. Nah, untuk contoh yang ketiga, misalnya ada diketahui trapesium sama kaki A, B, C, D memiliki keliling 56 meter. Terus perintahnya adalah tentukan kemungkinan ukuran panjang sisi-sisinya. Jadi kita misal gambar dulu nih trapesium sama kaki A, B, C, D ya kan. Misal di sini deh A, B, C, D. Itu diketahui. Nah, kelilingnya adalah 56 meter. Kita disuruh nentuin panjang sisi-sisinya gitu kan. Nah, ini kan panjangnya sama ya. Kalau aku ya cari aja kemungkinannya. Misalnya panjang AB itu 20 cm, terus panjang BC-nya 3 cm, panjang CD-nya adalah 30 cm, DA-nya 3 cm. Nah, ini kan satu kemungkinan doang, masih ada kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat, dan lain-lainnya. Bisa menentukan jumlah kelilingnya itu adalah 56 cm, maaf ini cm. Tuh, kalau aku memilih yang simpelnya aja, AB itu 20 cm, terus BC-nya adalah 3 cm, CD-nya 30, DA-nya 3 cm, karena BC sama DA itu kan sama panjangnya ya, karena dia trapesium sama kaki gitu. Jadi terserah kalian, bebas mau berapa angkanya, yang penting hasil kelilingnya adalah tujuan kalian kelilingnya adalah 56 cm.